الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه في كل آن. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati dan yang kami muliakan para habaib, para alim ulama, para guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan mereka satu persatu, tetapi tidak mengurangi ta'zim dan hormat kita kepada mereka, dan juga para hadirin dan hadirat yang hadir berkumpul di dalam majlis yang agung, majlis yang mulia, memperingati daripada haul kakek kami Al-Habib Salim bin Habib Ali As-Saggaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua mendapatkan keberkahan daripada beliau, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah mendengar daripada tausiah agama daripada Sayyidil Habib Ibrahim bin Habib Abil Hamid As-Saggaf, yang mana itu sebenarnya sudah cukup untuk kita dengarkan dan kita amalkan apa yang beliau sampaikan. Jadi di sini kami cuma sedikit menyampaikan daripada apa yang kami mampu sampaikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Bahwasannya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, mereka meyakini Allah adalah yang memberikan kepada mereka keimanan, Allah yang memberikan kepada mereka kenikmatan, Allah yang memberikan kepada mereka berbagai macam kenikmatan yang ada, hingga kita yang hadir, kita yang duduk di dalam majlis ini adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sepantasnya untuk kita syukuri. Ketika kita telah mengatakan Allah adalah Tuhannya kita, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di dalam menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mereka menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan, mereka tidaklah berkata kecuali yang baik, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka duduk tidaklah caci maki, mereka duduk di dalam kebaikan, menyebut kebaikan-kebaikan orang lain, bukan menyebut keburukan orang lain. Mereka duduk di dalam majlis yang di dalamnya ada qiraatul Quran, zikrullah, as-salah ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, semua amal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka istiqomah di dalam adab, di dalam akhlak, di dalam menteladani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sehingga mereka apabila telah menikmati keistiqomahan, tidak akan pernah didapat keistiqomahan bagi setiap hamba Allah kecuali ia cinta dengan ibadah yang dia jalani, maka dia akan dapatkan keistiqomahan. Apabila kita tidak mencintai ibadah yang kita lakukan, kita tidak mencintai adab, kita tidak mencintai akhlak, kita tidak mencintai qiraatul Quran, kita tidak cinta kepada zikrullah, kita tidak cinta as-salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan pernah istiqomah. Maka benar yang dikatakan Sayyidil Habib Ibrahim, cinta itu luar biasa. Terkadang cinta itu membutakan, cinta itu menulikan, cinta itu membuat orang yang gemuk pun bisa menjadi kurus. Itu adalah cinta. Kadang cinta itu tidak bisa membuat orang tertidur. Cinta terkadang bisa membuat orang yang cerdas menjadi bodoh karena dia cinta. Tetapi cinta yang indah, cinta yang berlandaskan karena Allah Subhanahu wa taala,
cinta yang di dalam sanubarinya memang karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah cinta yang indah. Maka apabila cinta dengan semua ibadah yang diperintahkan Allah, maka disinilah keistiqomahan yang ia dapatkan. Dia akan rindu duduk dengan orang-orang soleh, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat, al-jalisus saleh khairun minal wahdah. Duduk bersama orang soleh itu lebih baik daripada kita sendirian. Kita duduk seperti saat ini mendengarkan nasihat yang insya Allah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi duduk dalam majelis ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita cuma ingat sama dunianya kita, setiap hari sibuk dengan dunia sehingga lupa dengan ibadah. Maka dengan hadir, dengan duduk dalam majelis ini, kita akan menjadi orang yang insya Allah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang yang dia telah mendapatkan tsumastaqamu, istiqomah, istiqomah juga dia dalam berbakti kepada orang tuanya. Saat ini seperti Al-Habib Abdul Hamid mengadakan misalnya haulan saat ini, itu bukti beliau bakti kepada orang tua beliau, bukti beliau cinta kepada Al-Jad Al-Habib Salim. Apabila seorang anak cinta kepada ayahnya, seorang anak cinta kepada ibunya, maka tidaklah dia akan melupakan di saat kematiannya. Maka diperingatilah haul seperti ini karena cinta kepada Al-Habib Salim. Seorang anak memiliki ikatan yang kuat dengan ayahnya, seorang anak memiliki ikatan yang agung dengan ibunya. Maka jadilah kalian, kita semua yang hadir, menjadi orang yang selalu membanggakan orang tua kita. Kita mungkin tidak memiliki ilmu, kita tidak memiliki yang lainnya, tetapi kalian bisa istiqomah di dalam adab, kalian bisa istiqomah di dalam akhlak, menjaga budi pekerti luhur, menjaga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat kalian memiliki ilmu bukanlah kebanggaan, di saat kalian memiliki harta bukanlah kebanggaan, di saat kalian memiliki apapun bukanlah kebanggaan bagi orang tua kalian. Tetapi tatkala kalian datang kepada orang tua kalian dengan adab, dengan akhlak, dengan santun, dengan budi pekerti luhur menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai ayah, wahai ibu, ini anakmu datang kepadamu minta ampun kepada orang tua. Jangan kita banggakan ilmu kita, tidak akan memperoleh kesuksesan di dalam ilmu kecuali berkat doa orang tuanya kita. Setiap malam mungkin ada orang tua kita yang bermunajat kepada Allah. Di setiap orang tidur mungkin mereka bangun menghamparkan sajadahnya, menunduk, sujud di dalam sujudnya dengan tangisan, memohon kepada Allah agar anaknya menjadi orang soleh. Tidak menutup kemungkinan hal itu. Maka jadilah kita istiqomah di dalam bakti dengan orang tua kita. Bahkan disebutkan juga di dalam sebuah hadis, annal birra walidain, bahwasannya bakti kepada kedua orang tua itu afdal minal hajj, daripada ibadah haji, wal umrah, dan juga daripada ibadah umrah, wal jihadi fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih afdal daripada itu semua. Maka sungguh beruntung orang-orang yang istiqomah di dalam mentaati bakti kepada orang tuanya. Mari kita istiqomah. Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kemudian nantinya turun para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat itu berkata kepada orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam kebaikan. Yang diucapkannya apa? Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira, yakni surga yang telah Allah janjikan kepada kita. Apabila kalian taat kepada Allah, apabila istiqomah di jalan Allah, taat kepada Rasulullah, istiqomah di jalan Rasulullah,
berbakti kepada orang tua kalian, maka semua amal insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu apabila kalian mendapati kesusahan, maka Allah akan mengutus malaikatnya untuk menenangkan hati orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Kemudian bahkan ketika sakaratul maut datang, maka insya-Allah Allah akan mengutus malaikatnya untuk membisikkan di telinganya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, bahagialah kalian dengan syurga yang Allah janjikan. Sehingga orang muslim apabila meninggal dunia yang dia beriman, maka yang dia ucapkan la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlisan, dalam keadaan ikhlas kepada Allah, hatinya hanya ada Allah, hatinya hanya cinta kepada Allah, tujuannya kepada Allah, maka di saat itu dia mengucapkan la ilaha illallah hingga ruh berpisah dari jasadnya. Maka di saat itulah dia bertemu dengan Allah, dia bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenikmatan yang agung. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ikhlasuha, apa tanda keikhlasannya ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, antuhzizahu an maharimillah, kalimah la ilaha illallah itu menghalangi ia daripada kemaksiatan, daripada apa yang Allah haramkan, sehingga ia tidak akan jatuh kepada kemaksiatan di jalan Allah, ia akan selalu taat kepada Allah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang mendapatkan ridha Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan cinta Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada saudara-saudari kita yang berada di Palestina. Allah berikan kepada mereka kedudukan yang mulia, mereka yang telah gugur, mereka yang telah syahid di jalan Allah, Allah berikan kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan selalu juga mendoakan mereka, dan mudah-mudahan anak-anak yang telah menjadi yatim adalah anak-anak yang kuat keimanannya di jalan Allah, anak-anak yang akan menegakkan Islam, anak-anak yang akan membantu mengembangkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin, ya dal quwwatil matin, ya rahibal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin. Alhamdulillahi rabbil alamin.